Kalian tahu tidak mengenai foto ini? Ini adalah foto yang dimana foto ini kelihatan biasa saja. Cuma foto dua orang wanita remaja yang sedang mereview sebuah jamur di dalam hutan. Yang ternyata foto ini adalah foto terakhir mereka. Karena di balik foto ini ada kisah yang sangat-sangat tragis di dalamnya, dan jujur saja gue di sini ngelihatnya sambil miring-miringin HP dan nge-close on speakernya, yang dimana ada dua orang sepasang kasih yang mendaki gunung di pegunungan Atlas di Maroko. Setelah mendaki, kedua pasangan ini melihat mayat yang dimana mereka kaget tak karuan melihat mayat tersebut. Dan yo guys, selamat datang kembali di channel gue. Dan hai, nama gue Didis Saputra. Gue berasal dari Indonesia, yang channel ini bergerak di bidang gore dan crime, yang dimana kisah-kisah yang berada di luar jangkauan ada di sini, seperti hal-hal di luar pikiran kita yang nantinya akan saya kupas secara singkat di channel ini. Dan jangan lupa pula, alangkah baiknya jika lo semua subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru tentang kelamnya dunia ini. Dan share juga ke semua teman lo jika lo mau. Dengan share video ini, lo sudah mendukung gue dan ngasih semangat supaya gue sering upload video bertemakan horor dan misteri. Dan langsung saja kita ke topik pembicaraan. Pada tanggal 17 Desember 2018 ada dua orang wanita yang bernama Lisa Jefferson dan Maureen Elun. Jadi mereka berada di Maroko, dan gue tahu banyak juga tentang kasus ini. Tapi ini adalah kasus yang sampai taraf tertentu menarik minat gue. Jadi gue pikir ini akan membahasnya di video kali ini. Dan meskipun tidak ada arus liputan utama di Indonesia, tapi kasus ini menjadi liputan utama di dunia, khususnya gadis jamur yang jadi headline di media sosial karena video pembunuhan tersebut dirilis secara online. Tetapi banyak juga orang di bidang politik di YouTube dan media sosial secara umum, terutama TikTok, membicarakan banyak hal tentang kasus ini. Jadi ini jelas ya kasus yang menarik minat gue. Gue rasa karena gue hanya ingat kasus ini adalah kasus yang brutal, tentu saja akibat yang terjadi sangatlah berbahaya. Jadi ada dua orang wanita yakni Lisa dan Maureen ditemukan oleh sepasang pendaki Prancis. Mayatnya Ada dua orang wanita yakni Lisa dan Maureen ditemukan oleh sepasang pendaki Prancis. Mayatnya ditemukan di kaki gunung Tubikal di Atlas, Maroko. Lalu para pendaki Prancis menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan kepala yang terpisah dari badannya. Yang mayat itu benar sekali Lisa 24 tahun dari Norwegia dan Maureen 28 tahun dari Denmark. Kedua gadis ini adalah mahasiswa di Universitas Norwegia bagian Tenggara. Wanita tersebut mempelajari rekreasi luar ruangan dan bimbingan alam untuk mengejar impian mereka. Tujuan karir untuk menjadi pemandu wisata, mereka tertarik terhadap wisatawan. Pada tanggal 9 Desember 2018, mereka tiba di Maroko sebagai wisatawan dengan tujuan trekking dan hiking. Menurut ibu setempat, kedua wanita pertama kali tiba di Maroko dan melakukan perjalanan di pelosok desa, terutama desa-desa kecil di desa Imbli di pegunungan Atlas. Desa ini dipandang sebagai pusat wisata dan sebagai kasus utama untuk pendaki gunung. Jadi desa ini pas tuh di bawah pegunungan Atlas, dan desanya ini yang paling dekat dengan gunung Atlas, yang dimana gunung Tubikal Atlas merupakan puncak tertinggi itu di Afrika Utara. Tak lama setelah tiba di desa tersebut, kedua wanita ini mulai perjalanan pendakian. Mereka perlu dicatat bahwa keduanya adalah perempuan. Mereka benar-benar pergi ke Maroko tanpa ditemani laki-laki satupun, dan mereka pun tidak memiliki tim atau kelompok manapun juga. The real, mereka cuma berdua. Jadi kalau terjadi insiden atau kecelakaan, mereka mau minta tolong ke siapa? Ibu Maureen yakni Irene mengatakan kepada outlet Norwegia bahwa prioritas utama adalah keselamatan mereka berdua.
Sebelum kejadian itu, jadi Ibu Maureen pernah bilang ke mereka bahwa keamanan dan kesehatan harus diutamakan. Tapi mereka lampah itu semua. Di perjalanan entah apa yang mereka pikirkan, barangkali mereka capek, lalu mereka berhenti sejenak sambil membuat tenda dan perkemahan. Ingat, mereka hanya berdua. Di pedalaman Maroko sesaat sebelum perjalanan, Lisa sempat membuat postingan di Facebook memberitahu teman-temannya bahwa dia akan melanjutkan perjalanan ke Maroko pada bulan Desember, dan dia bertanya kepada siapapun di luar sana apakah mereka tahu tentang Gunung Tubikal Atlas. Banyak teori di luar sana, termasuk pada dasarnya postingan ini, membuat para penyerang mereka waspada. Di sini kejadian yang sangat berbahaya itu, jangan sembarangan Anda memposting perjalanan Anda di Facebook, terutama di media sosial. Mereka waspada, jadi beginilah cara gadis-gadis itu menjadi sasaran para penyerang, dan gue tidak yakin dengan hal itu. Ya, cuma postingan di Facebook, kok sekelompok orang di Maroko kok bisa tahu apakah mereka berteman di Facebook yang dimana? Kan dua wanita ini orang Norwegia, masa ia tahu postingan oleh orang yang ada di Maroko? Dan pada saat itu mereka berdua pun lanjut perjalanan mereka, yakni petualangan hiking, dan pada akhirnya malam pun tiba dan mereka kembali mendirikan tenda dan berkemah sembari melepas lelah yang telah berjalan seharian. Selama pendakian mereka, yakni para penyerang sudah mengintai para korbannya. Mereka menunggu mereka berhenti dan sampai ke sana, jauh dari hiruk pikuk orang di desa, dan saat mereka tertidur, serangan pun terjadi. Serangan itu sangat brutal. Lisa dan Maureen sama-sama dipenggal dan beberapa laporan bahkan menunjukkan kedua gadis itu mengalami pelecehan sebelum pembunuhan itu. Mereka membunuh Lisa dan Maureen itu direkam dan videonya itu diunggah secara online. Kabarnya Maureen dieksekusi terlebih dahulu dan Lisa Jefferson dieksekusi terakhir. Beberapa orang yang online mengklaim bahwa pembunuhan Maureen sebenarnya juga terekam secara live menurut postingan forum yang gue lihat. Ternyata video aslinya lebih lama lagi, termasuk pembunuhan kedua wanita tersebut. Tapi gue tidak berhasil menemukan bukti apapun yang mengarah ke hal ini. Gue hanya melihat rekaman Lisa Jefferson dan gue juga tidak menemukan informasi apapun tersedia di internet yang benar-benar menunjukkan bahwa ada versi panjang yang tersedia. Jujur gue tidak begitu yakin kalau video panjangnya ada. Jika lo semua tahu atau punya petunjuk, boleh di komen di bawah ini untuk fakta lainnya. Tapi mari kita lanjut bahas. Jadi videonya dimulai saat Lisa yang berbaring telentang seperti tengkurap, dan dia masih menggunakan kaos oblong dan celana dalam, dan di mana teroris tersebut mulai mencoba untuk memenggal kepalanya. Tapi sebenarnya dia mulai dari leher bagian belakang, dan jika lo pernah melihat video ini, lo pasti tahu betapa ngilunya dipenggal, apalagi dari belakang. Dari depan aja ngilu banget. Dan ini adalah orang-orang jahanam yang tidak tahu agama dan adab. Setelah dia memenggal lehernya, lalu wanita ini berteriak. Dia memanggil ibunya dan memohon pada ibunya, dan jujur saja gue gak kuat dengar jeritan itu. Ketika pria yang melakukannya itu menyadari bahwa itu sulit dilakukan dari belakang, dan wanita itu masih hidup dengan menahan rasa sakit di bagian belakang yang luar biasa. Darah muncrat kemana-mana dan ini sangat creepy. Dan dia lalu membalikkan badannya, dan salah satu dari orang yang memegang stempel di wajahnya untuk menanam supaya tidak tergulai ke bawah. Dan dia mulai memenggal kepalanya dari leher, dan jelas pada titik ini, jelas di scenes ini banyak teriakan, banyak darah, dan saat dia mulai memotong ada banyak suara gemerisik yang ada di belakang tenda. Akhirnya dia berhenti sejenak dan kemudian dia mulai lagi untuk memotong-motongnya lagi untuk menyelesaikan aksi biadab tersebut. Setelah dia selesai memenggal kepala Lisa, yang kemudian kepalanya diambil di tenda tersebut dan diarahkan kepalanya ke kamera, dan seperti itulah video yang beredar. Menurut gue sih itu bukan video yang panjang, lebih dan kurang hanya 1 menit, tapi video ini langsung ke intinya saja.
tapi videonya penuh dengan saus yang sangat banyak, yang grafiknya lumayan jernih, tapi tidak XD. Tapi ini salah satu video memenggal paling buruk yang pernah gue bahas, karena kita semua tahu gadis-gadis ini sangat muda dan perjalanan dia masih panjang. Tapi naas, takdir berkata lain, karena kesalahan mereka sendiri memposting keberadaan mereka dan pergi cuma berdua saja tanpa ada keamanan yang efektif, yang pada akhirnya mereka tidak pantas menerima apa yang terjadi pada mereka. Kita semua tahu bahwa mereka mempunyai impian, mereka memilih tujuan dan berusaha memilih jalannya sendiri, dan mereka juga memiliki keluarga, teman di luar sana. Ini benar-benar kasus tragis. Harus dikatakan setidaknya lo menonton video ini dari sudut pandang kartel. Lo gak bakalan seperti itu, lebih ke biasa aja kalau lo sering lihat video kartel, karena sebagian besar kartel itu lebih dan kurang videonya seperti ini. Semua karena mereka tidak ada belas kasihan terhadap orang-orang yang mengganggunya, yang hal itu benar-benar membuat lo semua pada kena mental dengan video seperti ini, dengan orang-orang yang tidak bersalah. Dampaknya sangat kuat bagi gue, yang membuat gue itu takut membahasnya. Tapi demi kalian semua, sharing, nanya, konteks dong bang. Ya, gue terpaksa lanjutin video ini sampai habis. Jadi, mayat mereka ditemukan oleh pendaki Prancis. Kepolisian Maroko tuh bergegas cepat untuk menangani kasus ini, yang tidak lama kemudian tersangka yang pertama ditemukan, yang bernama Abdul Rahman Khailani. Dia ditangkap cepat karena polisi berhasil menemukan identitasnya yang tertinggal di TKP. Lah, kenapa lo setelah bunuh orang identitas lo tinggal? Bego. Setelah penangkapan Abdurrahman Khailani, ada lagi 3 tersangka yang terlibat yang berhasil ditangkap, yang salah satunya adalah Abdes Hamad Ahjud, Rashid Al-Fatih, dan Eunisen Aziad. Mereka ditangkap saat menghindari bus di kota Marrakesh. Ketiga tersangka memiliki senjata tajam. Abdullah Manhajud diasumsikan menjadi pemimpin kelompok seminggu sebelum pembunuhan. Keempat pria tersebut merekam video menyatakan janji setia pada ISIS sebelum pembunuhan. Para pembunuh melakukan serangan teroris kepada petugas keamanan atau ke turis asing yang ada di Maroko sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju wilayah yang tidak sah untuk mencari orang asing, di mana mereka akan menargetkan backpacker tersebut. Selama eksekusi, mereka sempat terdengar teriak musuh-musuh Allah dan balas dendam untuk saudara-saudara kita di Hajin. Setelah orang-orang itu ditangkap dan mereka pun diinterogasi, yang pada akhirnya mereka berempat dijatuhi hukuman mati. Kemudian 20 orang ISIS lainnya masih dalam pengejaran. Meskipun hukuman mati masih berlaku di Maroko, namun tidak ada eksekusi dilakukan sejak tahun 1993, sehingga membuat banyak orang percaya meskipun mereka tetap ditahan, bagaimana cara menghindarinya. Kabarnya tidak ada satupun dari keempat pelaku tersebut dieksekusi, tapi mereka bisa saja disiksa di penjara atas apa yang mereka perbuat. Jadi itu saja yang bisa gue katakan tentang sisa-sisa mayat tersebut, dan mayatnya diterbangkan ke Copenhagen pada tanggal 21 Desember 2018. Pemakaman Lisa Jefferson dimakamkan di kota asalnya, yaitu Ikast, Denmark. Pada saat itu Perdana Menteri Denmark yakni Lars Løkke Rasmussen menghadiri Mauren Elund pada tanggal 21 Desember 2018 di Norwegia, dan juga Duta Besar Maroko Lamiradi juga ikut bergabung di upacara pemakaman tersebut. Dan ada satu hal yang meresahkan lagi di dalam kasus ini. Menurut laporan yang gue baca, video pembunuhan itu dibagikan kepada orang tuanya di Facebook, tapi gue tidak tahu siapa orang yang mengirimnya dan menyebarluaskan video tersebut. Bisa lo bayangin bagaimana eksekusi ibu mereka setelah tahu atau melihat video anak mereka yang direkam secara brutal sedang dieksekusi. Itu sangat menyakitkan melihat putri Anda sendiri dihabisi.
So, jadi itulah kasus mengenai dua wanita jamur yang kasusnya terjadi di tahun 2018 yang sempat viral lagi di TikTok pada tahun ini. Yang kedua wanita ini berasal dari negara yang berbeda, yakni Denmark dan Norwegia, yang dimana mereka pergi ke Maroko untuk ekspedisi wisata. Namun naas di perjalanan mereka meninggal. Selalu waspada dengan apa yang lo lakuin setiap hari dan awali harimu dengan doa. Dan terakhir, nama gue Didis, pamit di hadapan kalian semua, terutama di konten berbahaya berikutnya, dan bye-bye.